Di awal-awal Iten sempat takut, jadi mau apa-apa takut. Masih ada itu, bahkan dia waktu saya tinggal pergi, saya apa, dia selalu mencarikan bahwa ini benar-benar mamanya, benar-benar papanya. Dia sempat tidur bersama kita sampai beberapa saat dia minta temen dengan kita. Oh ya, itu perjanjiannya juga nggak ada saksi. Ya dari penjelasan Bapak kan kita udah bisa tahu anaknya seperti apa. Ini minta maaf yang itu tuh atas dulu. Ya, bacaan. Oh ini anu. Oh itu Bu ya yang ada tulisan minta maaf itu ya. Nanti kita ketemuan aja, Ya, langsung minta saya maaf. ngajak ketemuan kan Iten. Hingga terjadi kemarin itu. Ya, intimidasi dari orang tua siswa kepada anak ibu itu seperti apa? Jadi bermula dari guyonan antara Iten dengan teman-temannya yang menyebutkan bahwa Excel lucu, rambutnya seperti pudel. Dan itu terjadi di antara dengan teman-temannya aja. Guyonan di antara teman-temannya aja. Dan selang beberapa waktu Iten dan Excel bertemu secara tidak sengaja di X Games di Ciputra World di pertandingan basket, tetapi tidak ada yang seperti diberitakan di luar saling ejek atau Iten mengatakan anjing, itu tidak pernah ada. Bahkan Iten tidak pernah secara langsung mengatakan anjing atau bahkan sebutan pudel kepada Excel. Itu hanya di antara intern Iten dengan teman-temannya. Lalu sebelum kejadian 21 Oktober, Excel mengirim pesan kepada Iten bahwa Iten harus mengancam membuat video dan juga menulis surat pernyataan di atas materai permintaan maaf. Dan karena saya merasa, dan Iten karena Iten tidak tahu apa itu materai, apa itu, dia menceritakan kronologis itu kepada kita orang tuanya. Dan saya sebagai orang tuanya waktu itu melarang Iten untuk merespon karena saya merasa mereka ini adalah anak di bawah umur dan belum dewasa secara hukum. Dan pada hari kejadian 21 Oktober, Iten mendapatkan pesan ancaman dari Excel kalau Excel akan mendatangi Iten di sekolah ataupun di rumah dan dia akan dia meminta Iten untuk menemuinya. Dan waktu itu juga ada pesan bahwa menyebutkan nama kami sebagai papa dan mama Iten. Dia tahu kami. Dan pada hari kejadian itu, setelah itu Iten menunjukkan dan mengatakan kronologisnya kepada saya. Dan pada waktu itu saya datang untuk menjemput Iten. Melihat pesan yang dikirim dengan Excel, saya menjemput Iten dengan panik dan di sana saya terkejut. Itu saya datang untuk menjemput Iten. Melihat pesan yang dikirim dengan Excel, saya menjemput Iten dengan panik dan di sana saya terkejut karena saya melihat memang ada Excel dan beberapa orang pria dewasa berpakaian bebas ada di luar sekolah sana. Saya mencari Iten, tetapi pada saat itu Iten belum keluar. Akhirnya saya berinisiatif untuk mendatangi laki-laki yang berbaju putih, Dave, yang mengaku katanya koko sepupunya Excel. Di situ saya mendekati dan berusaha untuk menanyakan ada masalah apa. Lalu di situ Dave mengatakan bahwa adiknya dia dikatai anjing oleh Iten. Di situ saya berusaha untuk menjelaskan dan mengklarifikasi bahwa Iten tidak pernah mengatakan anjing atau bahkan mengatakan pudel secara langsung kepada Excel. Dan Iten sudah ada minta maaf secara chatnya yang ada bukti chatnya. Dan Iten pun sudah menjelaskan dia tidak pernah secara langsung pun dan banyak guyonan dengan teman-temannya saja. Lalu setelah itu saya klarifikasi dengan Dave bahwa Iten tidak pernah mengatakan itu dan Iten sudah minta maaf. Apa Bu? Di awal-awal Iten sempat takut, jadi mau apa-apa takut. Masih ada itu, bahkan dia waktu saya tinggal pergi, dia selalu mencari saya. Bahkan ketika saya misalkan minta buka pintu, dia minta fotokan bahwa ini benar-benar mamanya, benar-benar papanya. Dia sempat tidur bersama kita sampai beberapa saat dia minta temen dengan kita. Dan
buat saya sendiri pun saya merasa tertekan dan tidak ada damai sejahtera dalam hati saya sampai hari ini. Selama ini saya berusaha untuk diam karena saya pikir masalah ini bisa selesaikan dengan baik-baik. Ternyata selama semakin saya diam, fakta dan kebenaran yang di luar semakin tidak sesuai. Itu kenapa beberapa pihak akhirnya mendorong saya untuk mengungkap semua ini. Iya. Pihak sekolah sih berusaha mediasi dengan, tetapi kata Ivan itu kan kemarin. Yang hari ini dia minta permintaan dan menggonggong seperti anjing. Disaksikan pihak sekolah juga. Ya, pihak sekolah memang sempat tidak setuju. Akhirnya ya supaya damai, ya terpaksa kami ngambil ya itu dengan sangat terpaksa. Ada upaya untuk menempuh lewat jalur hukum Pak terkait intimidasi psikis terhadap anak itu? Saat ini Saya kita lihat masih dulu, belum kita tidak lihat tahu harus situasi. kemana. Ya, kita tidak tahu harus kemana karena waktu perdamaian itu terjadi juga kita masih bingung. Ya, saya tidak harus, kita orang yang awam tidak ngerti silsilah seperti ini, tidak pernah terlibat dalam urusan kepolisian. Jadi saya tidak tahu harus kemana. Pak, ini Bapak tidak mau masih bingung atau memang ada karena ada tekanan? Ada ketakutan juga. Yang jelas ada rasa ketakutan juga. Karena ya saya kan tidak tahu siapa orang tua Excel ini. Tapi dengan adanya media, ya sosmed, akhirnya kita melihat bahwa background orang tua Excel ini ya menurut saya demikian menakutkan. Sehingga saya untuk melanjutkan ini saya butuh dukungan, ya karena kita ya takut, satu keluarga ya takut semua gitu. Saya tidak tahu harus bagaimana untuk saat ini. Pak, kalau dari pihak sekolah sendiri gimana Pak? Melaporkan kasus ini ke kepolisian, terus ada sanksi nggak buat anak Bapak kemarin katanya? Yang jelas pasti ada langkah dari ke sekolah Gloria ya terhadap masalah ini. Cuma itu kan di luar wewenang kami. Yang jelas Gloria ngasih sanksi scoring selama 3 hari SP1. Tapi itu hanya anak.